Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Halo rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai Praktikum Kimia Organik Lembar Kerja Mahasiswa 2 terkait analisis kualitatif penentuan sifat fisika. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputi Dinarta Dewi dengan NIM 19130310003 dari 5A Pendidikan Kimia. Oke, kita langsung saja beranjak pada soal yang pertama, yaitu membahas terkait tujuan praktikum analisis kualitatif zat organik. Nah, adapun pembahasannya yaitu tujuan praktikum analisis kualitatif pada zat organik yaitu yang pertama, menentukan sifat fisika zat organik yang terkandung dalam sampel. Kemudian yang kedua, menganalisis unsur-unsur penyusun zat organik. Dan yang ketiga, mendeteksi gugus fungsional pada senyawa organik yang terkandung pada sampel, seperti ketidakjenuhan, sifat alifatis atau aromatis, gugus hidroksi, senyawa alkohol, gugus fenolat, gugus aldehida, gugus keton, gugus karboksil, ester, dan ether. Kemudian, lanjut pada soal nomor 2, yaitu mengenai tuliskan prinsip kerja analisis kualitatif zat organik. Nah, adapun pembahasannya yaitu prinsip kerja dalam analisis kuantitatif zat organik, yaitu komponen yang terdapat di dalam suatu zat dapat diidentifikasi dengan cara analisis secara kualitatif. Cara yang digunakan untuk mengidentifikasi senyawa organik adalah dengan menguji sifat fisika dari senyawa tersebut yang meliputi titik didih, titik leleh, dan indeks bias. Nah, kemudian ada soal yang nomor 3, yaitu mengenai gambarkan dan jelaskan alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini. Nah, praktikum yang dimaksud di sini yaitu praktikum penentuan sifat fisika dari senyawa organik. Nah, adapun pembahasannya yaitu alat yang digunakan dalam praktikum ini antara lain pipa kapiler dengan diameter 1,5 hingga 2,0 mm, spatula, tile, kaca arloji, tabung reaksi, refraktometer, bunsen, gelas kimia, pipet tetes, balok logam, korek api, penjepit kayu, pemanas, termometer, statif klem, mortar dan alu, neraca analitik, kapas beralkohol atau beraseton, penggaris, karet, dan stopwatch. Nah, untuk bahan yang digunakannya itu yang pertama ada senyawa D-glukosa, etanol, dan juga minyak goreng. Nah, berikut merupakan gambar beserta kegunaan dari beberapa alat-alat yang sudah saya sebutkan pada soal nomor 3 sebelumnya. Yang mana yang pertama itu ada pipa kapiler. Yang mana pipa kapiler ini digunakan untuk percobaan penentuan titik didih dengan memanaskan salah satu ujungnya untuk menahan udara yang keluar atau masuk. Kemudian yang kedua ada spatula yang digunakan untuk menghaluskan sampel padat saat percobaan penentuan titik leleh D-glukosa. Kemudian ada tile yang digunakan saat percobaan penentuan titik didih etanol dengan cara memanaskan tabung tile ini, yang mana ketika sampel cair tersedot ke dalam kapiler tertutup, suhu yang tercatat saat itu merupakan titik didih sampel. Kemudian ada tabung reaksi yang mana digunakan saat percobaan penentuan titik didih etanol. Kemudian alat berikutnya yaitu ada refraktometer yang mana digunakan saat percobaan penentuan indeks bias etanol untuk mengukur kadar atau konsentrasi bahan pelarut. Kemudian bahan berikutnya itu ada balok logam yang mana digunakan saat percobaan penentuan titik leleh senyawa D-glukosa.
Selanjutnya ada termometer yang digunakan saat percobaan penentuan titik leleh D-glukosa untuk menentukan temperatur sampel. Kemudian ada kapas beralkohol atau beraseton yang digunakan saat percobaan penentuan indeks bias etanol untuk membersihkan tempat zat cair pada alat refraktometer. Ini merupakan gambar alat tambahan yang digunakan, yaitu ada stopwatch, mortar dan alu, gelas kimia, bunsen, neraca analitik, pemanas, kaca arloji, dan juga pipet tetes. Nah, selanjutnya adapun bahan yang digunakan dalam praktikum ini, yang mana yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu ada D-glukosa, etanol, dan juga minyak goreng. Berikut yang tertera pada slide merupakan gambar dari ketiga bahan tersebut. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 4, yaitu apa yang dimaksud dengan titik leleh dan berikan 5 contoh penentuan titik leleh. Nah, untuk pembahasannya itu, yang pertama, titik leleh didefinisikan sebagai temperatur di mana zat padat menjadi cairan pada tekanannya 1 atmosfer. Nah, adapun 5 contoh penentuan titik leleh yaitu yang pertama, penentuan titik leleh asam oksalat dengan titik leleh sebesar minus 114,1 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, penentuan titik leleh asam benzoat sebesar 122,3 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga, penentuan titik leleh D-glukosa sebesar 146 derajat Celcius. Dan yang keempat, penentuan titik leleh asam borat sebesar 133 derajat Celcius. Dan yang kelima, penentuan titik leleh asam falat sebesar 80,26 derajat Celcius. Nah, selanjutnya untuk soal yang nomor 5 yaitu gambar secara detail cara kerja penentuan titik leleh suatu zat padat dan zat cair yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut pembahasannya. Yang mana cara kerjanya itu yang pertama, pipa kapiler dengan diameter 1,5 hingga 2,0 mm dan panjang 5 mm dipanaskan salah satu ujungnya sehingga tertutup. Kemudian yang kedua, sampel padat dihaluskan dengan spatula, kemudian dimasukkan ke dalam pipa kapiler hingga tingginya mencapai 0,5 cm. Lalu, pipa kapiler diikat pada termometer secara sejajar dan memanaskan dengan penangas minyak atau tile. Kemudian yang keempat, yang terakhir, dicatat temperatur saat mulai meleleh dan semua saat meleleh. Nah, berikut merupakan gambar rangkaian dari cara kerja penentuan titik leleh suatu zat padat dan zat cair. Kemudian untuk soal yang nomor 6, yaitu alat tile diisi dengan minyak goreng, kemudian dipanaskan dengan cepat pada posisi yang benar sampai mencapai temperatur 60 derajat Celcius. Nah, untuk pertanyaannya itu, mengapa sampai suhu tersebut? Nah, berikut merupakan pembahasan dari soal yang nomor 6. Yang mana suhu yang diperhatikan saat menggunakan alat tile yang diisi dengan minyak goreng adalah sampai 60 derajat Celcius. Karena alat tile tersebut diperuntukkan untuk mengukur suhu kisaran 25 derajat Celcius hingga 180 derajat Celcius. Nah, ketika di bawah suhu 60 derajat Celcius, minyak goreng belum berada pada fase padat. Namun, di atas suhu 60 derajat Celcius, minyak goreng berada pada fase antara padat dan cair. Sehingga pada suhu tersebut, barulah diamati perubahan suhu yang menyebabkan proses pelelehan. Kemudian dilanjutkan pada soal nomor 7, yang mana trayek suhu ini tidak boleh lebih dari 1 derajat Celcius pada uji titik leleh. Mengapa demikian? Nah, berikut merupakan pembahasan untuk soal yang nomor 7. Titik leleh adalah suhu pada saat fase padat dan fase cair suatu padatan kristal berada dalam keadaan kesetimbangan dinamik. Tekanan uap dari fase padat dan fase cair besarnya sama. Nah, titik leleh ini suatu padatan yang berbentuk kristal akan memiliki titik leleh tertentu, serta tajam dalam artian titik leleh saat padatan mulai meleleh sampai padatan semua meleleh memiliki trayek kurang sama dari 1 derajat Celcius.
apabila besar trayek atau range titik leleh lebih besar dari 1 derajat Celcius, hal ini disebabkan oleh trayek yang dapat membesar jika suatu sampel tidak memiliki kemurnian yang tinggi, atau dengan kata lain, terdapat pengotor yang mempengaruhi penentuan titik leleh. Nah, oleh karena itu, trayek titik leleh tidak boleh melebihi dari 1 derajat Celcius. Nah, untuk soal berikutnya yaitu nomor 8, terdapat prosedur dari penentuan titik didih dimulai dari salah satu ujung pipa kapiler ditutup dengan panjang 90 hingga 100 mm dan diameter 1 mm dan pipa kecil panjang 10 cm dan diameter 5 mm ditutup dengan cara melelehkannya. Nah, untuk pertanyaannya itu, apa kegunaan dari penutupan ini? Nah, berikut merupakan pembahasannya, yaitu kegunaan dari penutupan pada pipa kapiler ini yaitu untuk menahan udara yang keluar atau masuk dari pipa kapiler sehingga zat yang terdapat di dalam pipa kapiler tersebut dapat menguap. Nah, hal ini tentunya berkaitan dengan tekanan dan tekanan uap. Kemudian, untuk soal yang nomor 9 itu mengenai apa yang dimaksud dengan titik didih, apa fungsi mengetahui suatu titik didih suatu zat. Nah, berikut pembahasan untuk soal yang nomor 9. Titik didih adalah suhu ketika suatu zat mendidih. Nah, titik didih juga didefinisikan sebagai suhu di mana tekanan uap jenis cair sama dengan tekanan udara luar. Titik didih berbagai zat berbeda tergantung pada struktur dan sifat bahan. Nah, fungsi mengetahui titik didih suatu zat yaitu untuk memurnikan sesuatu zat dalam metode pemisahan. Kemudian selanjutnya untuk soal nomor 10 yaitu mengapa penentuan indeks bias sangat dipengaruhi oleh pencahayaan? Jelaskan. Nah, berikut pembahasan untuk soal yang nomor 10. Indeks bias suatu zat adalah perbandingan kecepatan cahaya dalam udara dengan kecepatan cahaya dalam zat tersebut. Pembiasan cahaya adalah peristiwa penyimpangan atau pembelokan cahaya karena melalui dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Pembiasan cahaya dapat terjadi dikarenakan perbedaan laju cahaya pada kedua medium. Oleh karena itu, penentuan indeks bias sangat dipengaruhi oleh pencahayaan, karena pencahayaan refraktometer harus diatur agar mendapatkan pembacaan indeks bias yang sempurna. Nah, pada intinya, indeks bias berkaitan dengan karakteristik cahaya yang meliputi aspek-aspek cahaya. Kemudian, untuk soal nomor 11, sebutkan alasan-alasan minyak goreng sebagai penangas. Nah, berikut merupakan pembahasannya. Minyak goreng digunakan sebagai penangas karena minyak goreng mempunyai titik didih yang cukup tinggi, yaitu sebesar 200 derajat Celcius. Sehingga, minyak goreng ini sangat cocok jika digunakan sebagai penangas untuk penentuan senyawa-senyawa organik yang mempunyai titik leleh sampai 200 derajat Celcius. Namun, untuk senyawa-senyawa organik yang memiliki titik leleh di bawah 100 derajat Celcius dapat digunakan air sebagai penangas. Hal ini dikarenakan air mempunyai titik didih sebesar 100 derajat Celcius. Kemudian, untuk soal yang nomor 12 yaitu mengapa trayek titik leleh tidak boleh lebih besar dari 100 derajat Celcius? Berikut pembahasan dari soal yang nomor 12. Yang mana pada sebelumnya telah dijelaskan bahwa titik leleh merupakan suhu pada saat fase padat dan fase cair suatu padatan kristal berada dalam keadaan kesetimbangan dinamik tekanan uap dari fase padat dan fase cair besarnya sama. Nah, titik leleh suatu padatan yang berbentuk kristal akan memiliki titik leleh tertentu serta tajam dalam artian titik leleh saat padatan mulai meleleh sampai padatan semua meleleh memiliki trayek kurang sama dari 1 derajat Celcius. Apabila besarnya trayek range titik leleh lebih besar dari 1 derajat Celcius, hal ini disebabkan oleh trayek yang dapat membesar jika suatu sampel tidak memiliki kemurnian yang tinggi, atau dengan kata lain, terdapat pengotor yang mempengaruhi penentuan titik leleh.
Oleh karena itu, trayek titik leleh tidak boleh melebihi dari 1 derajat Celcius. Kemudian untuk soal yang nomor 3, untuk soal yang nomor 13, itu ada gambarkan rangkaian alat destilasi. Nah, yang tertera pada slide merupakan gambar rangkaian alat destilasi yang mana pada gambar terdapat labu destilasi yang dipasangkan pada statif dan klem, kemudian yang dibakar menggunakan pembakar bunsen, yang mana dalam labu terdapat uap air yang kemudian dipasangkan termometer dan dipasangkan pipa, yang mana uap air ini akan mengalir ke dalam pipa dan terjadinya pengembunan. Nah, dalam pipa tersebut terdapat 2 lubang kecil, yang mana yang pertama ada lubang untuk air keluar dan ada lubang untuk air dingin masuk. Kemudian pengembunan ini akan jatuh ke dalam wadah penampungan, yang mana di dalam wadah penampungan ini akan terjadinya air hasil penyulingan. Nah, untuk soal yang nomor 14 yaitu bagaimana caranya Anda menguji keberadaan H2O. Berikut pembahasan dalam soal nomor 14. Dalam menguji keberadaan H2O dapat menggunakan metode elektrolisis dengan bantuan kertas kobalt. Kertas kobalt akan disentuhkan kepada uap air hasil pembakaran senyawa karbon. Kertas kobalt akan berubah warna yang awalnya berwarna biru menjadi merah jambu. Untuk mempercepat proses elektrolisis ini dapat digunakan katalis atau larutan elektrolit dalam memproduksi gas hidrogen ataupun gas-gas lainnya. Nah, kita sudah beranjak pada soal yang terakhir, yaitu soal nomor 15 mengenai sebutkan cara menguji terbentuknya belerang. Nah, berikut pembahasannya. Untuk mendeteksi unsur belerang, ekstrak natrium diasamkan dengan asam asetat atau CH3COOH, kemudian dididihkan. Nah, setelah itu, mulut tabung reaksi didekatkan dengan kertas saring yang telah ditetesi dengan larutan timbal asetat 10%, yang mana hasilnya kertas saring berwarna hitam. Jika terbentuk endapan berwarna hitam pada kertas saring, hal inilah yang mengidentifikasikan adanya unsur belerang pada senyawa yang diuji. Nah, berikut reaksi yang terjadi yaitu CH3H7NO2S dengan 2Na menghasilkan Na2S. Nah, senyawa organik yaitu Na2S dengan PbCH3COO2 menghasilkan 2CH3COONa dengan PbS, yang mana terjadinya endapan hitam yang terbentuk pada kertas saring. Baik, sekian pemaparan mengenai lembar kerja mahasiswa 2 terkait analisis kualitatif penentuan sifat fisika yang telah saya paparkan. Mohon maaf apabila selama pemaparan lembar kerja mahasiswa terdapat kesalahan kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.